Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya, Ibu Murniati Nasution, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai cerita inspiratif. Anak-anak mungkin sudah sering mendengar, membaca, ataupun menonton cerita-cerita inspiratif. Cerita yang memberikan inspirasi kepada kita untuk melakukan suatu kebaikan. Namun untuk lebih lengkapnya, marilah kita pelajari cerita inspiratif. Cerita inspiratif ialah cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Cerita inspirasi ini bisa berupa fiksi atau pengalaman yang benar-benar terjadi. Coba kamu perhatikan gambar yang ada. Di gambar ada dua anak yang sedang menggunakan pakaian seragam sekolah dasar, yang mereka sedang menggunakan daun pisang sebagai payung. Mereka tetap semangat, mereka tetap ceria, menjalani hidupnya dan selalu semangat untuk menuntut ilmu. Struktur cerita inspiratif ada 5. Yang pertama ada orientasi atau perkenalan awal cerita. Cerita dimulai dari perkenalan tokoh. Kemudian masuklah peristiwa yang dialami oleh tokoh. Peristiwa-peristiwa apa yang dialami oleh tokoh diuraikan di bagian yang kedua. Kemudian di bagian yang ketiga akan ada komplikasi peristiwa. Peristiwa yang dialami oleh tokoh akan mencapai puncaknya. Puncaknya itu tertulis dalam komplikasi ataupun klimaksnya peristiwa. Kemudian di bagian yang keempat akan ada resolusi atau peleraian. Konflik yang dialami oleh tokoh mulai ada jalan keluarnya, mulai ada solusinya. Dan akan diakhiri dengan yang terakhir dengan koda atau penyelesaian dalam cerita. Struktur yang terdapat dalam cerita ini harus berurut dari awal, sehingga ceritanya menjadi menarik. Kamu perhatikan gambar yang ada tentang bagaimana anak yang ingin ke sekolah bertarung nyawa. Ini merupakan gambar yang bisa menjadikan sebuah cerita inspiratif bagi kamu. Kemudian, apa yang menjadi ciri dari cerita inspiratif ini? Ciri yang pertama adalah bentuknya narasi. Semua cerita inspiratif berisi narasi karena dia merupakan penceritaan urutan-urutan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Kemudian bagian yang kedua adalah menggugah perasaan. Setelah kita membaca cerita inspiratif, maka kita akan tergugah untuk melakukan apa yang dilakukan tokoh dalam cerita. Kemudian di bagian yang ketiga akan menjadi inspirasi bagi seseorang. Itulah ciri dari cerita inspiratif. Langkah-langkah menulis cerita inspiratif. Ada 4 langkah yang harus kamu lakukan sehingga kamu bisa menuliskan cerita inspiratif secara lengkap. Yang pertama ada penentuan tema. Kamu tentukan dulu temanya. Kira-kira apa yang akan kamu ceritakan? Kalau kamu cerita tentang belajar, maka tentukan temanya tentang belajar. Kemudian yang kedua, kamu buat perincian kerangkanya. Apa-apa saja yang akan kamu tuliskan. Misalnya pengalamanmu tentang belajar, atau tentang pengalaman orang lain belajar yang menghasilkan nilai yang terbaik. Kemudian kamu kumpulkan bahan-bahannya. Apa data? Data mana yang bisa yang kamu kumpulkan sehingga tulisanmu itu benar-benar bisa dibuktikan kebenarannya. Dan itu bisa menggugah orang lain. Dan yang terakhir, tuliskanlah cerita inspiratif ini secara lengkap sesuai dengan struktur yang 5 yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Baik, selanjutnya Ibu akan tunjukkan. Ini ada satu kata motivasi yang dituliskan oleh seseorang. Jika kamu tak bisa menjadi pensil untuk menulis kebahagiaan orang lain, maka jadilah penghapus untuk menghilangkan kesedihannya. Mudah-mudahan kata ini bisa memotivasimu untuk selalu membuat kebaikan.
Berikut ini adalah contoh sebuah cerita inspiratif. Cerita inspiratif ini, kalau dia berupa pengalaman seseorang, maka akan ditemukan keterangan waktu. Keterangan waktu yang digunakan adalah keterangan waktu lampau, karena sudah terjadi. Misalnya kita baca dari judulnya Batu Besar. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang senang pergi keluar istana dan mengamati rakyatnya. Suatu hari, ia memutuskan untuk menaruh sebuah batu besar di persimpangan jalan, lalu bersembunyi di semak. Setelah beberapa jam, muncul dua orang pedagang yang menaiki kereta kuda. Melihat batu besar yang menghalangi jalan, mereka menggerutu dan memilih jalan memutar. Hah, bagaimana sih raja ini? Ada batu besar seperti ini tidak segera dibereskan. Ucap salah satu pedagang kesal. Beberapa jam setelah pedagang itu lewat, muncul seorang petani yang memikul sayur-sayuran. Melihat batu besar menghalangi jalannya, ia pun menaruh sayurannya di tepi jalan dan mulai mendorong batu itu. Sedikit demi sedikit, batu besar itu bisa digeser dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian kembali ke tempat ia meletakkan sayurannya. Ia menemukan sekantong koin emas beserta sebuah catatan dari raja. Kuberikan emas ini sebagai hadiah telah memindahkan batu besar itu. Cerita ini kalau kita teliti maka kita akan mengambil beberapa hikmah di dalamnya. Coba anak-anak ibu baca ulang kisah ini, kemudian tuliskanlah hikmah yang terdapat dalam cerita batu besar ini. Semoga apa yang kamu tuliskan ini bermanfaat bagi kamu dan bisa menjadi pelajaran bagi kamu. Semoga anak-anak paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hikmah dari sebuah pelajaran yang kita pelajari. Kita akan berjumpa kembali dalam pelajaran yang berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.